Melihat perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki dalam berbagai aspek pembangunan dan kapasitasnya, sudah saatnya kaum perempuan negeri ini berdiri dengan prestasi, berdaya dengan karya, mandiri secara ekonomi, maju tanpa ragu. Bebas, tak harus melanggar batas, terlindungi dari diskriminasi. Melati Erzaldi, founder dari Sekuntum Melati. Membatasi diri karena dirimu perempuan bukanlah pemikiran yang elok. Seorang perempuan seringkali dipandang rendah dan dalam suatu masyarakat tidak jarang ditemui kasus ketidaksetaraan gender atau gender inequality. Halo, aku Natasha Marcelina. Pada kesempatan kali ini bakal ngajakin kalian buat ngebahas tentang isu ketidaksetaraan gender. Eits, aku di sini nggak sendirian karena aku bakal ditemenin beberapa teman aku. Ada yang bisa nebak nggak aku bakal ditemenin sama siapa aja? Daripada kelamaan, langsung aja aku kenalin ya. Halo, aku Dwi Cahyawati. Halo, aku Rani. Halo guys, aku Dara Octavia. Aku Husni. Hai, aku Wildan. Nah, sebelum kita masuk ke bahasan kita kali ini nih, kita kan nge-podcast buat menuhin tugas pesta atau Pekan Statistika 2022. Gimana nih kesan kalian selama mengikuti rangkaian pesta? Asik banget loh. Seru banget pastinya. Mantap pol kak. Oke, kalian ada saran nggak kira-kira pesta tahun depan dibuat kayak gimana? Full offline. Konsum. Ngomongin soal ketidaksetaraan gender nih guys, aku pengen nanya pendapat kalian. Apa sih yang kalian tahu mengenai isu ketidaksetaraan gender atau gender inequality? Mungkin dari Husni dulu kali ya. Kalau menurutku, ketidaksetaraan gender itu salah satu bentuk dari budaya patriarki yang masih berlaku di masyarakat, yang mana hal tersebut membuat lelaki lebih berkuasa dibandingkan dengan perempuan, baik secara fisik maupun mental. Kalau menurut Husni gitu. Coba kita tanya pendapat dari Wildan. Kalau menurutku sendiri ya intinya kayak semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan ataupun laki-laki menurutku yang bersumber pada keyakinan gender seperti itulah. Oke, jadi kalau pendapat Wildan gitu ya, mungkin kita bakal nanya pendapat dari teman kita cewek. Rani, kalau menurut kamu gimana? Nah, akhir-akhir ini nih, isu gender ini emang lagi ramai banget ya diperbincangkan. Banyak banget yang membahas soal isu gender, termasuk mengenai ketidaksetaraan gender. Dan ternyata, ketidaksetaraan gender itu banyak banget dijumpai di kehidupan kita sehari-hari. Nah, salah satunya itu, isu ketidaksetaraan yang aku tahu, yaitu subordinasi. Subordinasi adalah suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain. Seperti yang kita tahu, nilai-nilai di masyarakat kita itu udah memisahkan nih dan memilah-milah peran gender antara perempuan dan laki-laki. Laki-laki dianggap bertanggung jawab dengan urusan di luar rumah atau urusan publik seperti bekerja dan mencari nafkah. Sedangkan perempuan dianggap bertanggung jawab dengan urusan rumah tangga atau urusan domestik seperti memasak, mengurus rumah, mengurus anak, dan sebagainya. Nah, tapi apakah peran perempuan dalam urusan domestik ini mendapat apresiasi yang sama dengan peran laki-laki dalam urusan publik? Biasanya nih, urusan domestik itu dianggap lebih rendah daripada urusan publik. Padahal, kedua urusan itu sama-sama penting dan harusnya bisa saling melengkapi. Nah, tanpa kita sadar nih, isu ketidaksetaraan gender itu sebenarnya sangat dekat sama kita dan bentuknya pun bisa bermacam-macam. Oke, kalau aku ringkas mungkin gini ya. Gender inequality itu ya suatu keadaan di mana terdapat ketidaksetaraan antara laki-laki dengan perempuan, entah itu dalam perlakuan, kedudukan, maupun dalam pemenuhan hak serta kewajiban. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua kali ya. Kalau menurut kalian, hal apa yang bisa melatar belakangi isu ketidaksetaraan gender? Mungkin bakal kita mulai dari Wildan. Menurut kamu gimana, Wil? Kalau menurutku sendiri ya mungkin kayak yang disampaikan Husni tadi sih, kayak budaya patriarki yang masih kental banget terutama di Indonesia. Terus mungkin stereotip bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah gitu sih.
Oke, kalau menurut Wildan gitu, coba kita tanya pendapat dari Rani. Kalau menurut kamu gimana, Ran? Aku setuju sih sama Wildan. Kalau bicara soal latar belakang, isu ketidaksetaraan gender ini berkaitan erat dengan budaya patriarki yang sudah mengakar kuat di masyarakat. Laki-laki biasanya lebih diunggulkan dan diagungkan, yang pada akhirnya menyebabkan kedudukan antara perempuan dan laki-laki tidak seimbang. Ruang gerak perempuan menjadi terbatasi akibat adanya sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai otoritas utama. Hal tersebut dapat kita lihat dari laki-laki yang mendominasi peranan untuk berbagai lembaga melalui posisi atau jabatannya. Bahkan, di zaman dahulu pun, perempuan tidak diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Secara tidak langsung, sistem patriarki ini melembagakan pemerintahan dan hak istimewa bagi kaum laki-laki dan menuntut subordinasi pada kaum perempuan. Oke, dan boleh kali ya kita tanya pendapat dari Dara. Kalau menurut kamu gimana, Dar? Oke, kalau dari opiniku nih, ketidaksetaraan gender itu disebabkan oleh akses, partisipasi, dan kontrol yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Nah, apabila pengklasifikasian feminim dan maskulin digunakan sebagai dasar untuk memperlakukan kedua jenis kelamin secara berbeda, dan hal tersebut akan merugikan salah satu jenis kelamin, maka telah terjadi ketidaksetaraan gender. Nah, adanya isu-isu ini menurut aku sendiri berkaitan dengan adanya budaya patriarki yang sudah tertanam kuat nih di kehidupan masyarakat, di mana kaum laki-laki lebih diunggulkan dan diagungkan. Hal ini akan menyebabkan kedudukan antara kaum perempuan menjadi tidak seimbang dengan laki-laki. Nah, manifestasi ketidaksetaraan gender ini tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat, tetapi juga telah terjadi di berbagai tingkatan, bidang, dan mengakar, dari mulai keyakinan setiap orang, keluarga, bahkan tingkat negara yang bersifat global. Baik, setelah tahu latar belakang dari isu ketidaksetaraan gender, menurut kalian gimana sih tanggapan kalian mengenai isu ketidaksetaraan gender ini? Bakalan dimulai dari Rani. Oke, silakan Rani. Oke, menurutku isu ketidaksetaraan gender ini perlu untuk segera ditindaklanjuti. Isu ini juga perlu mendapat perhatian dari seluruh masyarakat agar penyelesaian isu ini dapat terrealisasi. Masyarakat perlu dikenalkan dengan konsep kesetaraan gender. Pada dasarnya, kesetaraan gender berbicara tentang keadilan. Kesetaraan gender tidak berarti menyamakan antara laki-laki dan perempuan. Tapi, kata setara di sini berarti setara sebagai seorang manusia. Artinya, martabat, kehormatan, dan hak asasi semua manusia setara, baik laki-laki maupun perempuan. Bahwa perempuan juga berhak untuk bisa melakukan apa yang laki-laki lakukan, seperti bekerja dan menentukan masa depannya. Oke, mungkin habis ini aku bakal nanya pendapat dari Dwi. Kalau menurut kamu gimana, Wi? Tanggapan kamu mengenai isu ketidaksetaraan gender ini? Oke, sebelumnya dari tanggapan aku sendiri mungkin sama seperti Rani ya. Menurutku permasalahan ketidaksetaraan gender merupakan masalah yang tidak ada habisnya. Dan seperti yang telah tadi Rani dan Wildan katakan, permasalahan ini terjadi disebabkan oleh adanya budaya patriarki yang masih berlaku. Budaya patriarki menempatkan laki-laki sebagai penguasa yang dominan sehingga menimbulkan dampak negatif yang berpengaruh terhadap ketidaksetaraan gender. Masyarakat dengan budaya patriarki yang tinggi kerap kali memandang perempuan sebelah mata. Oke, mungkin aku bakal nanya pendapat atau tanggapan dari Dara mengenai isu ketidaksetaraan gender ini. Gimana, Dar, menurut kamu? Menurut aku, walaupun telah tercapai berbagai kemajuan secara umum, namun ketimbangan atau ketidaksetaraan gender ini masih menjadi salah satu masalah yang serius. Padahal menurut aku, partisipasi perempuan sangat penting loh untuk membangun dunia yang lebih sejahtera.
Contohnya nih, lebih dari setengah pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan, sehingga sangat penting untuk memberdayakan ekonomi perempuan untuk mencapai pemulihan ekonomi. Kebutuhan untuk mendongkrak literasi keuangan dan finansial maupun digital sangat diperlukan. Karena survei terakhir pada tahun 2019 menunjukkan perempuan masih sangat tertinggal. Dan mungkin setelah tahu pendapat dari Rani, Dara, dan juga Dwi, kalau aku ringkas kira-kira seperti ini. Kalau menurut aku, coba kita lihat contoh dari perempuan-perempuan yang memiliki prestasi seperti Maudy Ayunda, Najwa Shihab, ataupun kita coba ingat lagi siapa tokoh yang memperjuangkan emansipasi wanita, yaitu beliau Raden Ajeng Kartini. Kami para perempuan tidak menuntut kesamaan, namun kami menuntut keadilan dan kesetaraan, serta pemberian kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki. Mungkin secara fisik kami tidak lebih kuat, namun apakah patokan fisik merupakan patokan yang tepat untuk menyebut perempuan sebagai makhluk yang lemah sehingga sering disepelekan? Dangkal sekali bukan jika ada yang memiliki pikiran seperti itu? Padahal di samping fisik, masih terdapat banyak aspek yang seharusnya dipertimbangkan untuk melihat perempuan sebagai seorang yang cerdas, kuat, dan berpengaruh. Oke, kalau menurut kalian sendiri, hal apa sih yang seharusnya dilakukan untuk meminimalisir bahkan mencegah terjadinya ketidaksetaraan gender yang terjadi selama ini? Mungkin aku bakal tanya pendapat Dwi dulu. Tentunya isu ketidaksetaraan gender tidak boleh diabaikan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir ketidaksetaraan gender ini. Antara lain bisa dimulai dari diri sendiri, dengan berani berbicara menyampaikan pendapat dan menghentikan stereotip mengenai bahwa perempuan lebih lemah daripada laki-laki. Kita dapat memulainya dari ruang lingkup yang kecil, yaitu mulai dari keluarga. Kita tahu pendapat dari Dwi, mungkin kita bakal tanya ke Dara, gimana pendapat Dara mengenai apa sih yang seharusnya dilakukan untuk meminimalisir bahkan mencegah ketidaksetaraan gender yang terjadi selama ini. Menurut aku, kesetaraan antara perempuan dan laki-laki tersebut bisa dibangun mulai dari keluarga. Banyak yang menganggap anak perempuan hanya sebagai aset dan tidak mempunyai kontrol atas dirinya sendiri. Selanjutnya, membangun kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dapat dimulai dengan kesetaraan dalam pendidikan. Masih banyak yang beranggapan bahwa anak perempuan tidak boleh mengejar pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian, kesetaraan dalam bidang kesehatan dan kesetaraan dalam bidang berpendapat. Dan mungkin yang terakhir nih, apa sih harapan kalian mengenai isu ini ke depannya? Mungkin bisa dimulai dari Dara dulu kali ya. Meskipun sulit diubah, masih ada harapan kok untuk mewujudkan kesetaraan gender, yaitu melalui pendidikan kesetaraan gender, melibatkan laki-laki dan perempuan dalam berpartisipasi kegiatan, serta mendapatkan benefit yang adil antara laki-laki dan perempuan. Oke, kalau harapan dari Husni gimana buat isu ini ke depannya? Kalau dari aku harapannya lebih banyak masyarakat yang sadar akan kesetaraan gender, dan mungkin untuk pemerintah bisa membuat peraturan hukum yang mengatur tentang isu ini, karena di Indonesia sendiri masih belum ada payung hukum yang jelas. Oke, adanya isu kekerasan seksual ini berkaitan dengan adanya budaya patriarki yang sudah tertanam kuat di kehidupan masyarakat, di mana kaum laki-laki lebih diunggulkan dan diagungkan. Hal ini menyebabkan kedudukan kaum perempuan menjadi tidak seimbang dengan laki-laki. Adanya keterbatasan ini bermulai dari nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini mengakibatkan terciptanya batasan pada ruang gerak kaum perempuan. Isu-isu mengenai ketidaksetaraan gender atau ketimpangan gender ini mengakibatkan ketidakadilan, menimbulkan pertentangan dan menyebabkan adanya penekanan serta penindasan antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, menyebabkan laki-laki merasa lebih tinggi derajatnya, lebih berkuasa dan lebih dari segalanya dari pihak perempuan. Saya Natasha. Saya Dwi Cahyati. Saya Rani. Saya Dara Octavia. Saya Husni. Saya Widan. Mengajak kalian untuk lebih aware atau sadar mengenai isu ketidaksetaraan gender. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.